Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Putusan Arne Slot setelah Chelsea 2-1 Liverpool. Arne Slot mengakui kekalahan 2-1 Liverpool dari Chelsea di Stamford Bridge sebagai hasil yang mengecewakan dan mirip dengan laga melawan Crystal Palace. Ia menilai timnya bermain kurang efektif di babak pertama meski sempat menciptakan peluang, lalu tampil lebih baik di babak kedua hingga mampu menyamakan kedudukan lewat Cody Gakpo. Namun, peluang-peluang yang gagal dimaksimalkan membuat Chelsea akhirnya menang lewat gol menit ke-95 dari Estevao. Slot menyebut kedua tim memainkan gaya pressing tinggi yang membuat pertandingan terbuka dan menegaskan bahwa wajar bila lawan sekelas Chelsea mampu menembus tekanan tersebut. Ia juga menyoroti adaptasi pemain baru dan keterbatasan waktu latihan yang membuat konsistensi sulit dijaga. Menurutnya, meski hasil belum ideal, progres permainan menuju gaya yang ia inginkan mulai terlihat. Slot memuji koneksi yang mulai terbangun antara Mohamed Salah dan Alexander Isak, terutama setelah perubahan posisi Ryan Gravenberch membuat aliran bola ke lini depan lebih lancar. Ia mengakui rotasi di lini belakang menjadi dilema karena padatnya jadwal dan cedera Ibrahima Konate. Tentang Salah, Slot menilai sang bintang tetap berbahaya meski gagal memanfaatkan sejumlah peluang dan menegaskan bahwa produktivitas yang sempat menurun bukan karena kurang tajam, melainkan faktor situasional. Ia menutup dengan keyakinan bahwa Liverpool sedang menuju arah yang benar meski masih mencari keseimbangan dan stabilitas performa. Sulit untuk diterima, tetapi kami tahu tidak cukup baik. Cody Gakpo mengakui kekalahan 2-1 Liverpool dari Chelsea di Stamford Bridge terasa menyakitkan, terutama karena tim kembali kebobolan di masa tambahan waktu dan mengalami kekalahan ketiga beruntun di semua kompetisi. Ia menilai Chelsea tampil baik di babak pertama lewat gol spektakuler Moises Caicedo, namun Liverpool berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan di babak kedua melalui dirinya. Meski sempat menguasai momentum setelah gol tersebut, Gakpo menyesalkan tim gagal mempertahankan tekanan dan justru kembali tertekan oleh serangan balik cepat tuan rumah hingga kebobolan gol penentu dari Estevao. Menurutnya, Liverpool sempat berada di posisi yang bisa menang jika mampu memanfaatkan momen setelah gol penyama, tetapi kehilangan fokus membuat hasil akhir mengecewakan. Ia menolak anggapan bahwa kepercayaan diri tim menurun, namun mengakui bahwa keberuntungan tidak berpihak seperti beberapa laga sebelumnya. Gakpo menegaskan bahwa periode sulit ini adalah bagian dari sepak bola dan menjadi ujian mental bagi skuad. Ia menyoroti pentingnya tetap bersatu, menganalisis kesalahan, dan bekerja keras untuk memperbaiki performa. Pemain asal Belanda itu menegaskan bahwa setiap anggota tim sadar akan tanggung jawabnya tanpa perlu tekanan dari luar dan mereka berkomitmen untuk segera bangkit. Dengan kualitas pemain lama dan rekrutan baru, Gakpo yakin Liverpool bisa kembali ke jalur kemenangan asalkan tetap fokus, disiplin, dan menjaga semangat kolektif di tengah sorotan publik serta tekanan besar yang selalu mengiringi klub sebesar Liverpool. Liverpool babak belur dihajar 3 kekalahan beruntun. Liverpool tengah memasuki periode krisis setelah menelan 3 kekalahan beruntun dalam sepekan di semua kompetisi. Terbaru, The Reds tumbang 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge lewat gol penentu Estevao Willian pada menit ke-96. Kekalahan ini melengkapi rangkaian hasil buruk sebelumnya, yakni kekalahan 1-2 dari Crystal Palace di Liga Inggris, serta kekalahan 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions. Menariknya, seluruh kekalahan tersebut terjadi dalam laga tandang, menunjukkan rapuhnya performa Liverpool saat bermain di luar Anfield. Sebelumnya, tim asuhan Arne Slot sempat tampil meyakinkan dengan 5 kemenangan beruntun dan menduduki puncak klasemen. Namun, kini posisi itu direbut Arsenal. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Slot yang baru menukangi Liverpool musim ini, terutama dalam menjaga konsistensi dan mental tim setelah kehilangan ritme permainan.
Kelemahan di lini belakang serta kurang tajamnya penyelesaian akhir menjadi sorotan utama dari 3 kekalahan tersebut. Virgil van Dijk dan rekan-rekannya diharapkan bisa segera bangkit setelah jeda internasional, di mana para pemain akan mendapat kesempatan mengalihkan fokus dengan membela tim nasional masing-masing. Slot dan staf pelatih akan memanfaatkan jeda ini untuk melakukan evaluasi taktik serta mengembalikan kepercayaan diri skuad. Usai jeda, Liverpool langsung dihadapkan pada 2 laga sulit melawan Manchester United di Liga Inggris dan Eintracht Frankfurt di Liga Champions, yang akan menjadi momentum penting untuk menentukan apakah The Reds mampu keluar dari masa sulit dan kembali ke jalur perebutan gelar. Legenda timnas Inggris sebut gaya main Liverpool tidak cocok dengan Florian Wirtz. Gelandang Premier League dan mantan kapten timnas Inggris Alan Shearer menyoroti sulitnya awal karir Florian Wirtz di Liverpool. Gelandang muda asal Jerman itu didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga fantastis 125 juta pada musim panas lalu dan diharapkan menjadi motor kreativitas di era baru Arne Slot. Namun, sejauh ini Wirtz belum mampu menunjukkan performa terbaiknya dan kesulitan beradaptasi dengan sistem permainan The Reds. Menurut Shearer, kendala utama Wirtz bukan pada kualitas individunya, melainkan ketidaksesuaian peran dalam taktik Liverpool. Ia menjelaskan bahwa Wirtz merupakan gelandang serang murni bertipe nomor 10, posisi yang tidak digunakan dalam sistem 3 gelandang dinamis milik Slot. Tanpa ruang bagi playmaker klasik, Wirtz harus menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang menuntut intensitas tinggi dan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Shearer menilai proses adaptasi ini membutuhkan waktu karena Liverpool selama bertahun-tahun mengandalkan gelandang pekerja keras, bukan pengatur serangan tunggal. Selain faktor taktik, tekanan harga mahal juga menjadi beban psikologis bagi Wirtz. Ekspektasi publik agar ia langsung tampil gemilang membuat setiap penampilan dipantau ketat. Shearer menegaskan bahwa kritik terhadap Wirtz harusnya mempertimbangkan konteks tersebut karena bahkan pemain bertalenta luar biasa memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan liga dan sistem baru. Ia yakin Wirtz tetap memiliki kemampuan luar biasa, namun suksesnya di Liverpool akan sangat bergantung pada seberapa cepat Slot menemukan peran yang sesuai untuk mengeluarkan potensi terbaik sang pemain muda. Pembaruan cedera Ibrahima Konate. Arne Slot mengonfirmasi bahwa pergantian Ibrahima Konate dalam laga Liverpool melawan Chelsea disebabkan oleh cedera otot paha quad. Bek asal Prancis itu ditarik keluar pada menit ke-56 dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi The Reds di Stamford Bridge. Slot menjelaskan bahwa keputusan mengganti Konate bukan semata taktis, melainkan langkah pencegahan setelah melihat sang pemain mulai pincang dan mengeluhkan rasa tidak nyaman di pahanya. Menurutnya, risiko memaksa Konate bermain lebih lama terlalu besar karena bisa memperburuk cedera. Slot mengakui pergantian tersebut sebenarnya sudah ia pertimbangkan sebelumnya karena posisi bek tengah kanan Liverpool sering memegang peran penting dalam membangun serangan dari lini belakang dan ia ingin menghadirkan pemain yang lebih kreatif seperti Ryan Gravenberch di area tersebut. Ia menilai Gravenberch memiliki kemampuan distribusi bola yang baik untuk membantu tim menciptakan peluang dari belakang. Meskipun belum dapat memastikan tingkat keparahan cedera Konate, Slot menegaskan bahwa tim medis akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah sang bek perlu absen lama. Situasi ini menambah kekhawatiran bagi Liverpool yang tengah dilanda hasil buruk dan padatnya jadwal pertandingan. Absennya Konate bisa memaksa Slot melakukan rotasi di sektor pertahanan yang sudah terbebani cedera dan kelelahan. Pelatih asal Belanda itu berharap masalah ini tidak serius agar Konate dapat segera kembali memperkuat lini belakang yang sedang membutuhkan stabilitas dan pengalaman dalam upaya mengembalikan performa terbaik tim setelah 3 kekalahan beruntun.